Mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Topik pertama dari 75 topik. Istilah, pengertian dan ruang lingkup, dan teori kekayaan intelektual, bagian pertama. Kekayaan intelektual merupakan kreasi yang timbul karena penggunaan intelektual manusia di berbagai bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, sastra, perdagangan, industri, dan teknologi. Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual, atau HKI, di tanah air, pertama kali diterjemahkan menjadi hak milik intelektual, kemudian menjadi hak milik atas kekayaan intelektual. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M03 PR 07 10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24 MPAN 1/2000 istilah hak kekayaan intelektual, disingkat HKI atau akronim HAKI, telah resmi dipakai. Jadi, bukan lagi hak atas kekayaan intelektual dengan atas. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September tahun 1998 tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek, berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau Ditjen HAKI, kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI. Alasan diadakannya perubahan istilah HAKI menjadi HKI antara lain untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam atas atau dari, terutama untuk istilah. Hak kekayaan intelektual, atau HKI, menjadi kekayaan intelektual, atau KI. Ketentuan Pasal 145 huruf F Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara disebutkan mengenai susunan organisasi Eselon 1 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah Ditjen HKI. Dalam perkembangannya, Perpres 24 Tahun 2010 tersebut telah dicabut keberlakuannya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Perpres 44 Tahun 2015. Ketentuan Bab 2 dengan judul Organisasi, Bagian ke-1 dengan judul Subbab Susunan Organisasi pada Pasal 4 huruf F Perpres 44 Tahun 2015, menyebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, atau Ditjen KI. Dengan demikian, telah terjadi perubahan istilah yang tadinya dalam Perpres 24 Tahun 2010 adalah Ditjen HKI, diubah dalam Perpres 44 Tahun 2015 menjadi Ditjen KI. Alasan perubahan nomenklatur tersebut untuk mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain. Pengertian dan ruang lingkup kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa teknologi, pengetahuan, seni dan sastra, bisnis, industri dan teknologi yang asli, baru, beda, merupakan hak pribadi manusia, yang dilindungi undang-undang berdasarkan persyaratan tertentu. Secara substantif pengertian kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan, properti, terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan. Pengenalan kekayaan intelektual sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang kekayaan intelektual, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif, dan produktif. Manfaat kekayaan intelektual. 1. Bagi dunia usaha, adanya pelindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki pelindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. 2. Bagi inventor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. 3.
Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan kekayaan intelektual di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI. 4. Pemegang hak, adanya kepastian hukum dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain, dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran tahun peniruan, pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Ruang lingkup kekayaan intelektual pada dasarnya dikelompokkan ke dalam dua bagian. Pertama, pengelompokan tradisional yang memakai acuan yang berasal dari WIPO dengan melihat dari ketentuan yang mengaturnya dalam konvensi internasional, yaitu Konvensi Internasional Mengenai Hak Cipta atau Konvensi Bern 1886 dan Konvensi Paris tentang Hak Perindustrian. Kedua, pengelompokan berdasarkan sumber hukumnya. Henry Sulistyo Budi menjelaskan bahwa pada dasarnya kekayaan intelektual digolongkan ke dalam dua bagian. Pertama, adalah hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta, atau neighboring right. Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan, sedangkan neighboring right diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta. Kedua, adalah kekayaan perindustrian, atau industrial property right, yang khusus berkaitan dengan industri. Aspek terpenting dari kekayaan perindustrian adalah hasil penemuan atau ciptaan yang dapat digunakan untuk maksud-maksud industri. Selanjutnya, hak cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta serta kekayaan perindustrian dapat diperinci menjadi jenis-jenis KI. Penggolongan tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang kekayaan intelektual berdasarkan sifat tradisionalnya yang terjadi dalam praktik negara-negara, oleh karena WIPO juga sebagai organisasi dunia di bidang kekayaan intelektual sebenarnya tidak melakukannya. Pengelompokan tersebut bersifat tradisional karena sesuai dengan sejarah kekayaan intelektual, yang beranggapan adanya hak yang berkaitan erat dengan kegiatan industri atau tidak. Namun sekarang, asumsi tersebut tidak selalu benar karena ternyata sulit memisahkan secara tegas antara hak yang berkaitan dengan perindustrian atau menyangkut hak cipta. Sebagai contoh, film dan rekaman suara, yang berkaitan dengan kegiatan industri atau jasa, tetapi pelindungannya berada dalam rezim hak cipta. Selanjutnya, berkembang KIK, atau kekayaan intelektual komunal, seperti pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Perkembangan tersebut sesuai kondisi geografis dan sosial budaya rakyat Indonesia yang beraneka ragam corak yang bukan hanya mencerminkan kekayaan bangsa, tetapi juga berpotensi sebagai aset negara karena memiliki nilai ekonomi tinggi. Prinsip dan teori perlindungan kekayaan intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindung adalah proses, cara, perbuatan melindungi, sedangkan perlindungan adalah 1. Tempat berlindung, 2. Perbuatan, atau hal dan sebagainya, melindungi tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu 1. Unsur tindakan melindungi, 2. Unsur pihak-pihak yang melindungi, 3. Unsur cara-cara melindungi. Berkaitan dengan hukum maka pelindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara. Prinsip perlindungan hukum dalam kekayaan intelektual sebagai upaya pengakuan terhadap suatu hak terdiri atas dua hal, yaitu 1. Sistem konstitutif. Dalam sistem konstitutif perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Prinsip konstitutif ini mengharuskan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hak, pada saat ini biasa dikenal dengan sebutan first to file system. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Untuk itu menurut prinsip konstitutif kekayaan intelektual seseorang hanya data diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika terdaftar, sehingga apabila tidak mendaftarkan berarti tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. 2. Sistem deklaratif. Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran kekayaan intelektual, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum.
Prinsip ini memberikan perlindungan hukum pada pencipta, pemegang, pemakai pertama kekayaan intelektual, sehingga prinsip deklaratif sering disebut juga first to use system. Prinsip ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan memastikan sudah tidak ada pihak lain yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Perlindungan dalam perspektif kekayaan intelektual meliputi subjek, objek, jangka waktu, dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang kekayaan intelektual ada pihak lain yang tanpa hak menggunakan atau memanfaatkannya. Pemegang kekayaan intelektual dapat berkedudukan sebagai pencipta atau pendesain atau pihak lain yang mendapat kewenangan berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang bersangkutan. Objek perlindungan merupakan kreasi hasil pemikiran intelektual yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapat pelindungan. Jangka waktu adalah kurun waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang untuk memanfaatkannya, sehingga pihak lain tidak dapat melakukan perbuatan tersebut tanpa izin pemegang hak. Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang kekayaan intelektual untuk melakukan upaya hukum, misalnya gugatan atau pembatalan hak karena pihak lain tersebut telah merugikan dirinya, yaitu menggunakan kekayaan intelektual tanpa ada hubungan hukum yang sah. Pada umumnya, kekayaan intelektual merupakan hasil pemecahan atas masalah yang dihadapi oleh seseorang, yang sesuai dengan kodratnya akan terdorong untuk berpikir secara kreatif guna memecahkan suatu masalah yang dialaminya. Kreativitas tersebut selanjutnya memicu daya cipta untuk menghasilkan karya intelektual. Pemikiran perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah mulai ada sejak lahirnya revolusi industri di Perancis. Perlindungan mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan perdagangan internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep perlunya suatu ketentuan yang bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia tersebut. Manfaat perlindungan kekayaan intelektual berkaitan erat dengan ekonomi dan investasi, yaitu pelaksanaan kekayaan intelektual yang baik akan membawa manfaat bagi sebuah negara karena beberapa alasan berikut, yaitu kekayaan intelektual mempercepat terjadinya penanaman modal ke sebuah negara baik domestik maupun asing dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik suatu negara. Itulah topik pertama hak kekayaan intelektual, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman para mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.